enggak lah gitu. Biar gimana pun dia pernah menjadi istri saya, pasti ada baiknya lah. Enggak semerta-merta yang karena terlalu krusial keadaannya terus saya ngejudge dia yang jelek sepenuhnya, enggak. Dia itu ada baiknya. Setiap orang kan begitu, ada baiknya, ada plus ada minus. Saya pun juga begitu. Setelah 8 bulan saya dari awal saya mendaftarkan gugatan ya itu sampai putus sekitar 8 bulan lebih. Karena saya ingat saya daftar itu awal adalah tanggal 10 Juni, diputus tanggal 25 Februari 2021 ya, tepat ulang tahun saya. Itu ya cukup lama ya, sekitar 8 bulan. Dan mungkin proses saya itu bisa dibilang yang terlama kali ya. Ya walaupun mungkin ada yang lebih lama juga, yang lain juga. Ya lega lah akhirnya, maksudnya karena saya itu penggugat, otomatis kan saya harus aktif seperti itu. Dan saya sangat mengetahui setiap proses-proses yang terjadi. Itu saya selalu pantau terus. Even dengan saya sendiri, walaupun dengan lawyer yang saya tunjuk, itu seperti itu. Dan lawyer saya pun juga, beliau suka selalu report ke saya apapun yang terjadi, perkembangannya seperti apa itu. Jadi saya juga lihat ada berita yang bilang tanggal 25 itu adalah saya mengumpulkan kesimpulan, itu enggak. Saya udah tahu kalau itu adalah keputusan. Dan untuk masalah kesimpulan saya udah kasih itu jauh beberapa minggu sebelumnya, itu seperti itu. Dari hasil putusan ini gimana Mas dia? Selain selain mungkin sudah resmi cerai, apa ada hak harta gimana sebelum gitu Mas? Atau uang nafkah gitu kepada Mas, kepada ini gitu ada apa gimana? Iya, memang uang mut'ah dan uang idahnya dikabulkan, totali itu adalah sekitar 50 juta, itu seperti itu. Jadi ya sudah, memang saya harus bawa uang itu nanti di saat saya akan ikrar talak. Itu kapan? Itu kapan kita masih nunggu undangan dari pengadilan agama pasti. Nominal tersebut request dari pihak sana atau? Kalau request dari pihak sana mungkin kalian tahu. Jadi gini, majelis itu kan mereka punya pertimbangan sendiri ya. Dengan apa namanya, keputusan uang muta dan uang ida itu dengan pertimbangan yang matang, saya yakin gitu kan. Akhirnya memutuskan sekian, itu seperti itu. Jadi nggak ada request dari pihak manapun, memang itu adalah mutlak dari hak majelis. Dan harus disepakati Mas ya? Gimana? Sudah disepakati. Ya? Disepakati sama majelis. Iya. Dari pihak, kalau dari Bang Rio sendiri keberatan atau seperti apa Bang? Nanti itu semuanya kan memang gini, keputusan itu kan saya harus patuhi, itu seperti itu. Tapi ada poin-poin yang namanya kebijakan-kebijakan. Cuma nantilah itu, nanti di saat tanggal di mana saya diundang untuk berikrar talak, ya mungkin di situ yang beberapa kebijakan atau poin-poin yang akan bisa dikabulkan atau enggak ya, saya juga nggak tahu, tergantung lah dari seperti apa. Nah, kemarin juga pihak sana, mantan istri Bang Rio sendiri menyampaikan bahwa katanya dari semenjak pacaran sudah KDRT bla bla bla. Ada tanggapan nggak dari Bang Rio? Gini, saya nggak mau nanggepin. Kirain gini ada kepanjangan. Jadi biarin aja lah, maksudnya saya muslim, masalah aib itu adalah dosa yang sangat besar, gitu, seperti itu. Dan saya percaya tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Baik dari saya maupun dari dia, itu seperti itu. Jadi apapun kesalahan dia sudah saya maafkan banget gitu loh. Dari awal saya mulai gugat gitu kan. Jadi kalau untuk saya membongkar semuanya, saya nggak, dosanya besar. Masalah body shaming Bang, ada tanggapan? Body shaming yang mana nih? Katanya Abang body shaming ngomong ke... Ini kayak pertanyaan penasaran. Iya, benar. Masalah body shaming, dan di situ kan ada indikasi dibilang katanya saya membuat akun palsu ini. Saya kurang kerjaan banget, kerjaan saya banyak soalnya yang lain gitu ya. Bukan hanya di bidang sinetron aja, tapi di bidang lain juga saya banyak urusan gitu loh. Terlalu sibuk otak saya sampai akhirnya saya harus seperti itu gitu loh. Itu hal yang nggak penting banget buat saya. Jadi memang saya kebiasaan, coba boleh cek di Instagram saya selalu saya open gitu loh. Jadi kadang ada yang komentar apa-apa, semua pasti saya balesin gitu. Entah saya kenal, entah enggak gitu. Pasti saya balesin, kenapa? Saya menghargai mereka gitu loh.
paling saya cuma hehe gitu, siap, oke, gitu-gitu aja sih gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinankah kalau memang selalu pihak sana selalu membongkar aib, ada abang sendiri abang akan ngajuin ke jalur hukum juga? Pencemaran nama baik atau seperti apa? Kalau itu mau saya lakuin udah banyak banget kali, cuma kan enggak lah gitu. Biar gimana pun dia pernah menjadi istri saya, pasti ada baiknya lah. Enggak semerta-merta yang karena terlalu krusial keadaannya, terus saya ngejudge dia yang jelek sepenuhnya, enggak. Dia itu ada baiknya. Setiap orang kan begitu, ada baiknya, ada plus ada minus. Saya pun juga begitu. Bang Rio sibuk menanam mangrove, tapi mungkin pihak sana sibuk sekarang lagi pamer pacar baru. Gimana Bang? Mungkin nanti satu ketika saya bisa ajak mereka sambil pacaran sambil menanam mangrove juga boleh, kalau mau gitu ya. Kenapa enggak? Tapi melihatnya gimana sih Bang? Cepet banget nggak sih? Apa? Gimana? Kaget nggak sih istilahnya, apalagi kan rekan artis juga gitu. Sempat kaget nggak sih mendengar kabar begitu? Enggak. Saya jantung saya udah terlatih mungkin ya. Jadi kalau ngeliat apapun juga ya nggak biasa aja sih gitu loh. Dan ya saya bersyukur alhamdulillah. Maksudnya saya doain mudah-mudahan mereka juga jadi beneran langgeng dan juga sampai menikah sampai tua. Amin. Saya doain kok. Tapi kenal nggak sama yang artis cowoknya? Oh kenal, saya kenal sama Sandi. Saya tahu banget dia kok. Gitu. Mungkin Dan- Sandinya sempat callingan ke abang atau nelpon-nelpon gitu? Nggak izin atau apa gitu Bang untuk cerita? Nanya mungkin gimana? Enggak ada sama sekali. Enggak ada komunikasi sama sekali gitu. Ya tetap ya nanti pasti ketemu kok gitu kan, pasti akan ketemu karena kita di bidang yang sama gitu, entah lambat laun juga pasti ketemu. Ya pasti kita ngobrol kok, seseruan pasti. Saya nggak nutup kemungkinan yang dimana ya memang dia itu ada di saat memang lagi proses gitu. Ya sudah biarin aja. Itu kan hak dia gitu loh. Dan hak Sandinya juga gitu loh. Ya sudah. Baguslah kalau begitu. Ya. Artinya dengan yang tadi awal-awal kan dibilangin ada orang ketiga. Ini kan mungkin orang ketiganya. Iya nggak? Aduh. Iya apa enggak deh? Gitu. Aku cuma berpikir gini, masyarakat Indonesia itu cukup cerdas gitu loh ya. Cukup cerdas, cukup bisa memilah-milah yang mana gitu loh. Dan memang dari dulu kan saya diem aja. Saya nggak mau, saya nggak butuh pembelaan atau apa segala macem lah gitu kan. Saya percaya kok gitu kan. Saya usaha, terus saya kan ya saya ibadah, saya berdoa gitu kan begitu. Dimana kalau kita buka aib orang nanti akan Allah buka sendiri aib kita gitu. Jadi masalah itu yang dibilang orang ketiga, saya ini bukti-buktinya apa segala macam, ya itu kan terserah, bebas aja. Atau nanti juga akan kelihatan kok di ujung ya gitu seperti apa. Tapi Sandi orang ketiga antara Bang dan Mona waktu masih berumah tangga atau bukan? Wah saya nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Tanya aja sama mereka mungkin gitu kan. Gitu, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak paham dan nggak mau tahu. Tapi kalau dari Bang Rio sendiri maunya berpisah baik-baik dengan silaturahmi yang terjalin atau seperti apa? Atau dengan cut sekalian? Semuanya pasti ingin baik-baik ya, itu seperti itu. Cuma mungkin seperti ini kan situasinya lagi biasa aja sih menurut saya, nggak ada yang simpang siur, nggak ada yang apa gitu kan. Toh tanggal putusan juga sudah ditetapkan, saya juga udah tahu udah lama gitu, jadi saya anteng-anteng aja gitu. Dan semua pengen baik-baik, cuma ya baik lagi gitu kan, di sini tergantung Sandi. Jadi komunikasi gimana sama Mbah ini sendiri? Apa tuh? Oh saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah komunikasi sama dia Udah sudah gitu. sama sekali. Benar. Mas Dan- mungkin penegasan aja Mas, artinya nggak ada KDRT yang dilakukan Mas terhadap ini Mas ya? Gini, saya untuk masalah apapun yang dia bicarakan, masalah KDRT ini apalah asas manfaat itu segala macem, saya sih cuma senyum aja lah gitu loh. Karena kalau saya tanggepin satu-satu capek juga ya gitu kan. Mending nanti aja lah, maksudnya masyarakat juga udah cukup cerdas bisa menilai seperti apa kok gitu loh, seperti apa dan gimana. Jadi ya sudah, biar kalian aja menilai seperti apa. Bang Rio trauma nggak sih Bang berumah tangga? Setelah Enggak lah, ngapain saya harus trauma? Enggak, itu rugi banget buat saya. Tapi kan memang di saat saya memang harus menyelesaikan satu hal, saya selesaikan dulu gitu loh. Walaupun memang mungkin Allah itu kasih saya pelajaran untuk sabar ya. Jadi ya udah saya sabar.
dan saya tidak butuh diekspos apapun sih gitu loh. Sinetron saya banyak sekali gitu loh. Dulu dari tahun 2005 sampai sekarang berapa puluh judul yang sudah saya mainkan. Saya butuh waktu belasan tahun untuk kalian teman-teman media tahu saya loh, gitu kan? Nggak instan seperti itu. Saya sampai syuting bisa 3 hari nggak ada break, 6 judul jalan bareng. Itu kan satu apa ya? Satu jerih payah yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalkan saya untuk dikit-dikit diekspos, saya nggak tertarik seperti itulah gitu. Saya lebih menghargai kayak seperti tadi gitu kan, prestasi atau enggak hasil karya itu dipublikasi ya, itu saya lebih suka dibanding masalah-masalah lain lah gitu. Yang nggak penting menurut saya. Sudah mulai membuka hati mungkin sekarang atau masih nanti dulu aja? Kalau membuka di saat saya dengar hakim ketokin palunya tuh. Ini langsung kebuka otomatis. Begitu, otomatis kebuka gitu, segede-gedenya pokoknya. Berarti udah deket ya Mas ya? Apa? Udah deket berarti ya? Nggak ada, Belum ada. nggak ada. Kenapa Mas? Masih Masih nyari-nyari atau iya atau gimana gitu? Saya alhamdulillah sekarang juga ada lagi jalan judul baru ya gitu loh. Saya mau cari uang dulu yang banyak. Biar nanti di saat saya ketemu dengan calon, walaupun calon saya entah dari segi materinya lebih di atas saya atau di bawah saya, setidaknya kalau ada apa-apa dia tidak akan bisa ngomong itu seperti itu. Jadi memang saya itu orang yang gila kerja. Kalau udah kerja itu udah nggak tahu lah kayak apaan gitu kan. Bukan kamu kerja ya, beda gitu loh. Saya gila kerja orangnya, itu seperti itu. Tapi kan kita mau kerja apa enggak tergantung kenyamanan gitu. Dan banyak sekali, memang betul banyak sekali tawaran sebagai produser ya, bukan sebagai pemain gitu. Itu seperti itu. Cuma ya banyak pertimbangan lah saya. kali ini mau nyari calon istri yang seperti apa nih untuk yang terakhir? Saya nggak terlalu banyak kriteria, yang pasti satu, amanah aja. Karena jadi memegang predikat istri itu kan harus amanah. Banyak tuh kalau kita jabarkan tuh panjang sekali gitu kan. Dia harus solehah, itu kan amanah juga. Dia harus bla 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 bla.